Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawabah. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah Majelis Ilmu Tafsir yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan subuh ini ayat kita terakhir di YouTube itu 160. Pagi ini kita akan masuk ke ayat 161 dan 162. Surat Al-Baqarah 161 dan 162. Kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi akhir hurufnya i semua. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ada qiraat yang membacanya u semua. La'natullahu wal malaikatu wan nasu ajmain. Jadi ayat 161 ini ada dua model membacanya. Bisa diakhirkan kasrah semuanya. La'natullahi wal malaikati wan nasi. Hi malaikati wan nasi. Ada ulama yang membacanya dengan qiraat yang berbeda dengan mendammahkannya. La'natullahu wal malaikatu wan nasu ajmain. Jadi boleh dibaca model pertama, boleh dibaca model kedua. Tapi dalam Quran kita ini model yang pertama, pakai i semua, pakai dikasrahkan semua. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Ini 162. Jadi ini dua ayat yang akan kita pelajari subuh ini. Sebelum kita masuk ke ayat ini lebih dalam, kita terjemahkan dulu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, dan mereka tetap kafir. Jadi orang yang mati dalam kekafirannya, ya. Ulaika alaihim la'natullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah. Wal malaikati, dan laknat malaikah. Malaikah itu jamak, tunggalnya malak. Jadi malaikat itu jamak dari malaikat-malaikat. Malaikah mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat-malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. La yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Azab mereka tidak diringankan dan mereka tidak ditangguhkan. Jadi azabnya tidak diringankan dan tidak ditangguhkan. Nah, apa bedanya nih? Diringankan dan tidak ditangguhkan. Nah, nanti kita urai dalam tafsir. Nah, jadi ini dua ayat, ayat 161 dan 162. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat ini ayat terakhir. Ayat terakhir kata ulama dalam kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah. Jadi coba bayangkan Pak, kita belajar surah Al-Baqarah ini tentang Bani Israel
dari ayat 40 dulu. Surat Al-Baqarah ayat 40. Mulai dia cerita Bani Israel, berakhir di 162. Berapa ayat itu? Berapa ayat itu? 40 sampai 162. 122 ayat. Jadi kisah yang paling panjang dalam Quran itu kisah Bani Israel. Kisah Nabi Adam ada tapi tidak sepanjang ini. Kisah Nabi Yusuf ada tapi tidak sepanjang ini. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Nabi Khidir, ada kisah Nabi Nuh, tapi tidak sepanjang ini. Yang paling panjang itu kisah Bani Israel, dari ayat 40 sampai ayat 162. Dimulai dulu dari 40, nanti tengok aja lah. Segitulah kita mengurainya kisah-kisah Bani Israel itu. Mulai dari mereka, anak-anak mereka dicincang oleh Firaun, sampai lari dari Mesir dikejar oleh Firaun, sampai melintas Laut Merah, Firaun tenggelam, sampai mereka disuruh masuk Palestina, mereka tidak mau. Katanya, di situ banyak orang, banyak musuh. Musa, kamu ajalah perang dengan Tuhan, dengan musuh itu. Nanti kalau sudah menang nanti baru hubungi kami. Ya. Sampai dilaknat oleh Allah 40 tahun lamanya di padang pasir, diberikan manna, diberikan makanan salwa, ya kan? Mereka bosan, ya. Lalu mereka menyembah patung anak sapi, lalu sampai ada yang mati di antara mereka, mereka saling menuduh. Lalu Allah menyuruh menyembelih sapi itu, memukulkannya. Panjang sekali sampai, ya inilah ayat terakhir dari kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah. Di surat lain nanti ada juga kisah mereka. Jadi kisah terpanjang dalam Quran itu kisah Bani Israel. Kenapa? Karena ketika Islam itu muncul, yang pertama, lawan yang paling berat itu Bani Israel. Bani Israel, ya. Karena Bani Israel ini orangnya cerdik, lihai, dan munafik. Makanya lawannya paling susah itu Bani Israel. Dan ketika surat Al-Baqarah ini turun, dia turun selama 10 tahun di Madinah. Dan di Madinah saat itu 9 naganya itu Bani Israel. Jadi kalau 9 naganya Indonesia ini kalau 9 naga di Madinah saat itu Bani Israel. Makanya kisah Bani Israel dalam Quran itu panjang dan banyak. Mari kita lihat semua kisah Bani Israel itu Allah tutup dengan ungkapan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran, ulaika alaihim la'natullah, mereka mendapatkan laknat. Nah, itu tutupan Allah dari kisah Bani Israel. Ya. Ayat ini dimulai dengan huruf inna. Bagi bapak ibu yang memegang Quran, inna kita sudah katakan, kalau inna berarti apa? Berarti pasti terjadi. Nah, dia 3. Kalau inna pasti terjadi. Kalau tidak pasti 50-50 in. Maka insya Allah itu belum tentu. Tapi barangkali dicoba, insya Allah belum tentu. Tapi inna pasti. Insya Allahnya belum tentu. Kalau tidak mungkin terjadi, Quran menggunakan huruf law. Law sya Allah, ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau insya Allah mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi kalau inna pasti terjadi. Innallaha ma'as sabirin.
sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Pasti, pasti. Kalau anda sabar, Allah bersama anda. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Inna, pasti. Itu. Innal ladzina kafaru. Orang kafir itu pasti kalau mereka mati dalam keadaan kekafiran mereka, mereka mendapatkan laknat pasti. Nah, makanya inna. Nah, orang kafir, jadi kekafiran itu sebenarnya tidak apa-apa. Kata ulama, Allah itu maha pengampun, tidak apa-apa. Banyak orang yang kafir, tapi jangan sampai mati dalam kekafiran. Karena banyak orang yang Islam matinya kafir, ya. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustaz, ya. Kan begitu, ya. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustaz. Kafir Allah masih berikan maaf selama dia bertobat sebelum mati dia. Kan kemarin kita sudah jelaskan itu 7 berkas yang dibawa dalam taubat itu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, taubat itu kalau syaratnya lengkap pasti diterima. Kan ada 7 berkasnya itu. Menyesal, mengaku dosa, bertekad tidak diulangi lagi, ya. Ada syarat yang lain apa? Sebelum mati. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi tobat. Nah, jadi orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Para sahabat Nabi yang jumlahnya 120 ribuan itu hampir semuanya kafir dulu. Sahabat-sahabat itu hampir semuanya kafir, ya. Karena kafir. Umar ibn Khattab itu kafir dulu, ya. Muawiyah itu kafir dulu. Khalid bin Walid itu kafir dulu. Hamzah itu kafir dulu. Itu jadi sahabat Nabi itu hampir semuanya kafir dulu. Tapi mereka beriman. Mereka mati dalam keadaan beriman. Jadi orang kafir tidak apa-apa. Yang penting kata ayat ini, yang bahaya itu mereka tetap kafir ketika mereka mati. Nah, kata kafir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dalam Quran sebanyak 525 kali. Cukup banyak. Jadi Quran menyebut kata kafir berapa kali? 525 kali. Banyak. Tapi yang paling banyak itu kata apa? Kata apa yang paling banyak dalam Quran? Kata Allah. Jadi kata yang paling banyak dalam Quran itu kata Allah. Jumlahnya 2698 kali. 2698 kali. Nah, tapi kata kafir ini lumayan banyak juga. Ada 525 kali Quran menyebut kafir dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Membaginya 6 macam. Ini sudah kita jelaskan dan pasti lupa. 6 macam kekafiran. Ada kafir juhud, ada kafir nifak, ada kafir ingkar, ada kafir musyrik, ada kafir irtad, yang keenam ada kafir nikmat. Nah, 6-6-nya itu kafir. Ada kafir juhud. Nah, jangan kita sampai 6 ini dapat di kita. Kafir juhud. Kafir juhud itu jenis kekafiran yang dia beriman di hatinya tapi tidak diucapkan oleh mulutnya. Di hatinya dia yakin dengan Allah, dengan Nabi, tapi dia tidak mau ucapkan dengan mulutnya. Makanya iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lidah. Mereka tidak mau bersyahadat. Kapan bersyahadat? Solat. Dalam solat kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak mau. Bersyahadat itu pantang. Tapi dalam hatinya mereka iman, tapi tidak mau diucapkan. Itu kafir juhud.
Jadi iman itu perlu diyakini, perlu diucapkan agar orang tahu. Syahadat, maka syahadat itu artinya saksi. Aku bersaksi, disaksikan oleh orang juga. Ya. Itu kafir juhud. Lawannya kafir nifak. Kafir nifak itu di lidahnya dia beriman, di hatinya dia tidak beriman. Ada balik. Kalau kafir juhud di hatinya beriman, lidahnya tidak mengucapkan. Kalau kafir nifak itu diucapkan dengan mulut. Makanya ada orang kafir yang kalau bertemu dengan orang beriman, oh saya beriman, di hatinya tidak. Itu kafir nifak. Ada kafir ingkar. Kafir ingkar itu dia tidak percaya ada Allah. Dia mengingkari. Makanya kalau ada sesuatu dia sebut hukum alam. Dia tidak sebut sunnatullah. Ini hukum alam. Dia mengingkari, ya. Siapa yang mengenyangkan? Yang mengenyangkan nasi. Siapa yang membasahkan? Yang membasahkan air. Siapa yang memanaskan? Yang memanaskan api. Itu kafir ingkar. Kalau kita ini orang yang beriman itu, siapa yang mengenyangkan? Yang mengenyangkan Allah melalui nasi. Siapa yang membuat basah? Yang membuat basah Allah melalui air. Siapa yang membakar? Yang membakar Allah melalui api. Yang membakar Amerika, Los Angeles. Kalau orang hukum alam, oh ini api terbakar hutan, membakar hutan, membakar. Tapi orang yang percaya dengan beriman dengan Allah, yang membakar Allah melalui ya. Siapa yang memiskinkan? Yang memiskinkan Allah, tapi melalui banyak caranya. Yang mengayakan Allah, yang mengayakan tukang es teh, ya. Allah melalui Gus Miftah itu. Akhirnya kaya sekarang kan. Itu yang mengayakan, yang memiskinkan. Yang mengayakan siapa? Usaha kita, enggak. Allah melalui usaha kita. Jadi ada 4 orang berusaha itu, ada 4. Pertama, dia berusaha dan menuhankan usahanya. Jadi dia usaha wamboko kayu ambo. Bako kayu dia usaha wamboko. Itu seperti Qarun begitu. Sehingga kalau ada azan dia tidak solat. Kalau ambo solat, kadang sedang rami. Bako ambo semuanya kadang sedang rami. Itu usaha. Orang berusaha dan menuhankan usahanya. Ada jenis yang kedua, kata ulama, dia berusaha, dia yakin usaha itu dari Allah, tapi dia ragu. Dia yakin tapi ragu, ya. Ragu dia. Sehingga dia 50-50. 50-50, ya usaha ini mungkin dari Allah tapi kita. Ada yang ketiga, dia yakin sepenuhnya usaha, dia berusaha, yakin sepenuhnya rezeki itu dari Allah, tapi dia berusaha dengan cara yang salah. Jadi yakin rezeki dari Allah, tapi kita berusaha dengan cara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana usaha dilarang oleh Allah? Misalnya kalau berdagang baduto, baru limau nyoko, baru, kan? Baru limau nyoko, punya lah lamo, manih ko, manih, manih lansik, manih, bali 1 kilo, tiba di rumah, datang kayaknya, 1 kilo, berang lo kawa, 1 kilo berang, ambo 2 kah doang, masam satu aja. Rupanya modal manggalihku 2 kah doang, masam lo satu lah. Durian, rancak durian, durian ko, rancak wah. Gitu. Cuma atu estek tak ada muat. Itu di Palembang banyak begitu. Lihat manih, bagus, mantap, jamin. Rupanya bawa ke rumah busuk,
Besok lapor, "Bako busuk." Namanya sebuah. jadi para ayat, ada orang berusaha yakin rezekinya dari Allah, tapi usahanya melanggar aturan Allah, berbohong, bersumpah palsu. Demi Allah gua baru barang kau mah. Ada orang yang bagus itu berusaha yakin rezeki itu dari Allah dan berusaha dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kafir. Ada kafir ingkar, dia mengingkari. Ada yang keempat namanya kafir syirik, kafir musyrik. Dia percaya dengan Allah tapi percaya juga dengan yang lain. Nah, begitu. Dia sholat, dalam sholat dia berdoa, minta pertolongan, nanti di rumah dia basuh juga keris, ya, pakai keris, pakai ini. Jadi dia percaya dengan Allah, tapi percaya juga dengan yang lain. Itu kafir, namanya kafir syirik. Takut kepada Allah, tapi takut juga dengan angka 13. Ada begitu ya. Dengan Allah takut, dengan angka 13 juga takut. Jadi dia beriman kepada Allah dengan yang lain juga. Itu syirik. Ada yang kelima namanya kafir irtad. Kafir irtad itu namanya kafir murtad. Orang yang awalnya percaya kemudian keluar Islam. Itu bedanya dengan sahabat. Sahabat itu awalnya tidak percaya menjadi percaya. Nah, kalau sekarang ini ada orang yang percaya kemudian tidak percaya. Kalau istilah anak muda sekarang, login dan logout. Kamu login lah. Apa login? Artinya masuk Islam ya. Login. Kalau keluar logout namanya. Ya. Yang terakhir ada kafir nikmat. Orang yang kafir dengan nikmat, orang yang tidak mensyukuri nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Diberi oleh Allah nikmat, tidak bersyukur, itu kafir juga. Jenisnya kafir nikmat. Jadi 6 kekafiran itu semuanya sebut dengan kafir. Maka orang kafir itu kalau dia matu ini mati. Mati. Dalam Quran itu matu itu mati, ya. Jadi entah siapa yang mengambil ini, bahasa Indonesia ini mengambil matu, ya. Matu wahum kuffar, mereka tetap kafir. Ulaika, dan mereka itulah. Kenapa mereka itulah? Itulah itu karena jauh. Bapak Ibu kalau menunjuk yang jauh pakai itu. Mereka itulah. Mereka jauh dari rahmat Allah. Ulaika alaihim laknatullah, mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat semua manusia. Jadi Bapak Ibu ada 3, laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia. Ya. Kalau Allah melaknat, kita sudah terangkan di ayat-ayat sebelumnya, kalau Allah melaknat, Allah tidak masukkan kita ke surga. Jadi kalau Allah melaknat, Allah masukkan kita ke neraka. Jadi orang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran itu masuk neraka. Pasti tidak? Pasti, karena awal ayat-ayatnya inna. Jadi pasti masuk neraka dia. Neraka ini banyak macamnya. Ada berapa macam neraka? Ada 8. Ada neraka Jahannam. Itu paling dahsyat itu. Ada neraka Jahannam. Ada neraka Sakar. Sakar itu artinya bekas. Awak kalau dulu ada perbudakan itu dipanaskan besi lalu ditancapkan ke kulit, lalu kulit itu berbekas. Itu sakar. Tubqi la tubqi wa la tadhar. Neraka sakar itu kalau membakar
tidak menyisakan sisa. Kalau kita membakar api, membakar sesuatu, ada sisanya, ada abunya. Neraka sakar itu kalau membakar itu tidak ada sisanya. La tubqi, tidak ada sisa. Neraka sakar, ada neraka lazza, ada neraka sa'ir, ada neraka jahim, ada neraka khutamah. Wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzanna fil khutamah. Neraka khutamah, khutamah itu artinya menghancurkan. Neraka khutamah untuk orang-orang yang humazatil lumazah, orang-orang yang suka mengumpat. Jadi orang yang maupe, termasuk maupe nikmat, dapat nikmat diupe. Ada begitu? Dapat nikmat. Masjid Nurul Yakin membagikan sembako. Keteknya aja. Lah dapat sembako acanya. Seketeknya. Ambo di situ banyak dapat seketeknya. Sudah dikasih maupe. Itu tidak dibali dah bu, itu diagiah cuma-cumanya, disyukuri. Ini banyak begitu, diupeknya tiba bala ambil sembako segar, Allah hanya gas geteknya, cuki 2 hari kok, macuki 2 harinya gitu. Alhamdulillah dapat, tidak ada usahanya dapat. Itu orang diberi nikmat maupe. Ibu-ibu diberi oleh tetangga samba. Tidak lama sambanya dah. Ya itu kan itu nikmat ya, kan tidak bayar. Nah itu orang yang mengumpat. Nerakanya neraka hutamah. Hutamah itu artinya hancur. Yang masuk ke dalam neraka itu hancur. Hutamah. Kemudian ada neraka hawiyah. Hawiyah untuk orang yang mutaffifin. Hawiyah, orang yang mutaffifin itu orang yang kalau menimbang untuk dirinya diberatkannya, kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Bali lado ke pasar, tambahlah kau, ambo kan langganan sih kau. Tapi kalau nimbang untuk orang hanya kuranginya. Itu mutaffifin namanya. Itu neraka hawiyah. Neraka hawiyah, orang-orang yang tidak seimbang, punya standar ganda ya. Nah ini semua neraka-neraka Allah. Allah masukkan orang yang dilaknatnya ke dalam neraka yang jenis-jenis ini sesuai dengan kesalahannya. Dan yang paling berat itu neraka jahanam. Salah satu orang yang masuk neraka jahanam itu orang kafir. Orang kafir dengan 6 jenis kekafiran tadi, mereka mati tapi tidak bertobat, mereka membawa sifat kekafirannya, maka mendapatkan laknat Allah. Itu mendapatkan siksa, azab neraka. Wal malaikati wan nasi ajmain, dan mendapatkan laknat malaikat. Bagaimana cara malaikat melaknat? Dengan mendoakan kita yang buruk-buruk. Jadi malaikat itu melaknat dengan mendoakan kita yang buruk-buruk. Wan nasi ajmain, dan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat. Kata ulama, ini ayat mengatakan tidak boleh melaknat orang kafir kalau dia masih hidup. Jadi orang kafir itu boleh dilaknat kalau dia sudah mati dalam kekafiran. Orang kafir yang masih hidup didoakan agar dia mendapat hidayah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi tidak pernah melaknat orang kafir. Jadi Nabi itu tidak pernah melaknat orang kafir. Nabi itu mendoakan orang kafir. Kita semua ini umat Nabi. Ada umat yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Kita yang beriman ini mendoakan orang-orang yang belum beriman, mudah-mudahan dia beriman. Jadi melaknat orang kafir itu tidak boleh. Kalau masih hidup didoakan dia.
mudah-mudahan masuk Islam. Yang boleh itu kata ulama kalau dia sudah mati dalam kekafirannya, itu baru dilaknat, yang artinya didoakan dan masuk. Kalau laknat Allah itu artinya masuk neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat Allah itu. Laknat itu artinya masuk neraka, berarti mereka kekal di dalam neraka itu. Khalidin, Khalid itu artinya kekekalan yang ada awalnya. Khalid itu apa? Kekal yang ada awalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dirinya dengan Khalid. Khalid itu neraka, surga itu Khalid. Kekal tapi ada awalnya. Tapi kalau Allah itu kekal, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya tapi ada awalnya, ada awal dia masuk neraka itu. Ini terakhir, la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Orang yang kafir itu masuk neraka tidak diringankan azabnya. Ada orang-orang yang diringankan azabnya, ya. Panasnya mungkin 100, nanti dikurangi jadi 80. Itu diringankan azabnya. Dia tidak dapat keringanan. Walahum yunzarun, tidak dapat. Yunzarun itu artinya bisa tangguhan, bisa tidak dipedulikan. Ditangguhkan itu artinya ada diliburkan. Seperti apa yang diucapkan oleh sebuah riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya Abu Lahab itu kalau hari Senin azabnya ditangguhkan. Jadi Abu Lahab itu diazab, kalau hari Senin dihentikan. Kenapa? Karena hari Senin itu adalah hari di mana Abu Lahab itu bersyukur dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi, mendengar Nabi lahir dia senang hatinya. Saking senang itu dia menyembelih onta, berpesta, bersyukur atas kelahiran keponakannya, itu Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dulu begitu. Nanti setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam, baru dia menjadi musuh Nabi. Dulu dia senang dengan Nabi, dia suka, dia cinta dengan Nabi. Itu Abu Lahab. Nah, maka tiap hari Senin Abu Lahab itu ditangguhkan azabnya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam riwayat Ibnu Abbas. Ada juga yunzarun, itu berarti kata Buya Hamka, yunzarun itu artinya tidak dipedulikan, tidak dilihat. Nazara itu melihat. Jadi kita tu tidak dilihat oleh Allah, tidak dilihat ku apa maksud itu. Ya, awak kalau dilihat dek orang yang jauh, orang rantau datang melihat awak kan senang, ya. Tidak dipedulikannya kita, tidak dilihatnya kita. Itu, ya. Itu orang kafir. Dan juga ada yang berkata dalam sebuah hadis Imam An-Nasai, selain orang kafir, salah satu la yarahumullahu yaumal qiyamah, ada 3 kelompok yang Allah tidak lihat di hari kiamat. 3 kelompok ini tidak Allah pedulikan di hari kiamat. Siapa itu? Pertama, al-imamul kadzib, pemimpin yang pembohong. Ini yang pertama, pemimpin pembohong. Rugi untuk aja mungkin pemimpin pembohong, ya. Imam kadzib itu pemimpin negara, pemimpin provinsi, sampai paling kecil itu pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga kalau bohong masuk dalam kategori pemimpin pembohong, pemimpin rumah tangga. Bara dapat pitih dapat 5 juta, bagi 3 juta ke bini. Itu pemimpin pembohong. Itu pertama yang tidak dihiraukan oleh Allah. Yang kedua yang tidak dihiraukan oleh Allah di hari akhirat itu, la yarahumullahu yaumal qiyamah, itu adalah asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Allah gae
masih berzina. Bukan berarti anak muda boleh, enggak. Tapi orang tua berzina itu lebih parah hukumannya daripada anak muda yang berzina. Itu. Ayat yang ketiga, yang Allah tidak lihat di hari kiamat itu al-faqirul fakhur. Orang miskin yang sombong. Allah miskin sombong pula. Orang kaya sombong ya Allah marah, tapi yang paling marah itu orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Nah, ini orang yang di dunia itu derajatnya rendah, di akhirat rendah pula. Miskin yang sombong. Nah, ini titik. Nah, apa ciri-ciri orang miskin sombong itu? Kata Nabi ada 4. Ada 4 ciri orang miskin sombong. Pertama, orang yang tidak mau berdoa. Allah miskin, dalam mau doa minta rezeki. Berdoa saja. Nabi sudah ajarkan doa-doa tentang rezeki. Allahumma rzuqna rizqan thayyiban. Tak mau dia. Al-Quran juga ada doa-doa rezeki. Ada 5 doa. Kalau meminta rezeki ada 5 doa dalam Quran. Doa minta rezeki itu. Itu salah satunya di ayat surat Al-Maidah ayat 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, itu ada ayat-ayat dalam Quran, ayat minta doa. Ya. Udah miskin berdoa tak mau. Nah, itu kan parah sekali itu, ya. Yang kedua, miskin yang sombong itu kata ulama, ciri yang kedua adalah malas bekerja. Berdoa tak mau, kerja malas. Yang ketiga, banyak melanggarnya. Aturan manusia dilanggar, aturan Allah pun dilanggar. Solat tak solat, puasa tak puasa. Itu miskin yang sombong. Jadi ada orang miskin berdoa tak mau, puasa tidak, solat tidak, karajo maleh, lengkap sudah. Ya. Ayat yang keempat, ciri orang miskin yang sombong itu berat berterima kasih. Nah, sudah dikasih mau pe malah. Yang tadi tidak terima kasih tapi mengumpat. Itu miskin yang sombong, itu udah lengkap sombong itu, 4 itu. Dan itu masuk dalam kategori Allah tidak mengacuhkan, Allah tidak melihatnya di hari kiamat selain orang-orang kafir itu. Nah, jadi Pak Ibu, ini 2 ayat terakhir Bani Israel. Jadi Bani Israel itu orang-orang yang kafir dan istiqomah dalam kekafirannya. Sudah datang sedemikian ayat yang banyak, tapi dia tidak mau beriman sampai mati, kafirnya itu tetap dibawanya. Maka ayat inilah penutup dari Bani Israel ini. Nah, kita bukan kok dapet, tapi kita ini harus menghindari sifat seperti ini. Jadi kekafiran itu luas, mulai dari kita dipercaya dalam hati tapi tidak diucapkan tapi tidak dipercaya dalam hati, sampai kafir dengan nikmat Allah itu juga masuk kategori kafir. Jadi kekafiran yang luas ini kalau dapat, harus kita hindari dan tidak kita bawa mati. Baik, ini saja kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ada miskin itu mau berdoa, tapi doanya itu tidak dapat penerimaannya. Ya Allah, itu aja Ya. Ya, doa itu pada prinsipnya apapun diterima oleh Allah. Ya, kalau doanya sungguh-sungguh. Memang kita sudah pelajari dulu sumber doa itu kan ada 3. Ada yang dari Al-Quran,
Kalau ndak hafal dari Quran, bisa dari hadis. Ada hadis-hadis tentang doa. Misalnya doa, dulu kita ajarkan doa banyak hutang, ada. Bukan banyak hutang kita doa agar banyak hutang, dah. Doa terhindar dari hutang, gitu ya. Ada dari hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa minal ajzi wal kasali, ada. Tapi kalau tidak dapat, bisa doa yang dari kita saja. Nah, bagaimanapun Allah itu maha mengetahui. Nah, itu tuh prinsipnya. Yang penting kalau dari Quran tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Ini mutunya itu bukan kalimatnya, tapi kesungguh-sungguhannya itu. Nah, itu Bu ya. Baik, makasih, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.